Sebelum kita mulai masuk materi, kita berdoa bersama. Oke, kelasnya memimpin doa. Oke, Ibu, yang namanya cepat ya. Untuk mari Emil Nusa, hadir Bu. Niki Balun, Asita Sirat, hadir Bu. Kita lanjut ke materi ya. Ya Bu. Apakah masih materi kemarin? Masih. Itu apa? Konflik tentang masyarakat. Kita masuk materi itu strategi mengatasi konflik dalam masyarakat. Ini kita masuk strategi mengatasi konflik dalam masyarakat. Di sini ada prinsip-prinsip dari dalam mengatasi konflik dalam masyarakat. Apakah ada yang tahu prinsip dari konflik dalam masyarakat? Ada apa? Ketuhanan Maha Esa, terus Indonesia, kerakyatan yang dipilih oleh lima kebijaksanaan dalam kedaulatan terwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semua termasuk tadi dalam masyarakat. Iya Bu. Terus ada metode yang efektif dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat. Itu apa saja? Negosiasi, mediasi. Ya, itu masuk semua dalam masyarakat. Beragam. Bagaimana metode efektif dalam penyelesaian konflik yang baik? Ya, konflik yang baik, yaitu di dalam keluarga. Selain keluarga apa? Ada di lingkungan masyarakat atau lingkungan kita. Apa ini? Sekolah. Ya Bu. Itu semua termasuk dalam masyarakat. Di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat. Negosiasi. Ada mediasi. Kompromi. Ada kompromi. Ya, di situ semua termasuk dalam konflik dalam masyarakat ya. Ya. Terus mediasi ini apa? Ada tahu? Proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga netral. Ya, di antaranya melalui apa? Dengan mempertemukan pihak yang terlibat. Terus negosiasi. Proses diskusi langsung antara pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa intervensi.
Intoleransi yang ketiga. Iya. Terus ada arbitrasi. Arbitrasi. Penyerahan sengketa kepada pihak ketiga. Ya, itu dari semua mediasi, negosiasi, dan arbitrasi. Terus ada di sini cara penanganan konflik. Itu penanganan dari konflik itu apa? Penanganannya berdasarkan pasal 3 UUD nomor 7 tahun 1945 ya. Oke. 1945. Tujuannya untuk apa? Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan sejahtera. Ya, itu semua dari Undang-Undang Nomor 7 berdasarkan pasal 3 UUD nomor tahun 2012 itu tujuannya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, Harmonis, ya harmonis kayak masuk, harmonis dan sejahtera. harmonis, ya, dan sejahtera. Terus ini meningkatkan tanggung masa dan ya, meningkatkan tanggung rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Terus ya, ada yang mau begini? Tidak ada. Oke, ibu bagi 3 kelompok, yaitu coba berapa kelompok? 3 kelompok ya, semua ada 4 orang. Ya. Oke. Di sini ibu kasih diskusi tentang jelaskan mengapa penting untuk mengidentifikasi potensi konflik dalam masyarakat beragam. Yang jelaskan mengapa penting untuk mengidentifikasi potensi konflik dalam masyarakat dalam masyarakat yang beragam. Untuk mengidentifikasi konflik dalam masyarakat beragam. Jelaskan mengapa penting dalam mengidentifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Silakan dikerja sama. Kelompok 1 yang mana? 2, 3, belakang ya.
kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan tentang data mau penting untuk mengidentifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Yaitu pertama, biar bisa dicegah sebelum konflik meledak atau konflik membesar. Kedua, menjaga kerukunan dan rasa aman. Tiga, bikin kebijakan menjadi lebih adil. Empat, hemat waktu, tenaga dan biaya. Kelima, mengubah konflik menjadi lebih efektif. Artinya di masyarakat beragam, beda itu pasti ada. Yang bahaya itu kalau perbedaannya tidak dikelola. Mungkin itu bisa sampaikan. Nomor 2, Kami akan menjelaskan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana identifikasi potensi konflik dan masyarakat pelayanan sangat penting untuk mencegah eskalasi masalah, menjaga stabilitas sosial dan mendorong penyelesaian data sebelum eskalasi terjadi. Langkah ini memungkinkan deteksi dini, perbedaan kebudayaan, kepentingan, atau keyakinan yang memicu kebenangan serta memperkuat solidaritas dalam oke. Kelompok terakhir bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan jelaskan mengapa penting untuk mengidentifikasi konflik dan potensi konflik masyarakat beragam. Mencegah eskalasi masalah menjadi interaksi fisik, menjaga kerukunan sosial dan memperkuat persatuan. Deteksi dini memungkinkan penyelesaian masalah lebih cepat sebelum konflik meluas, mengurangi kerusakan hubungan sosial dan mencegah kerugian materi serta kebencian. Berikut adalah poin-poin utama mengapa identifikasi potensi konflik. Pertama, mencegah eskalasi masalah. Deteksi ini mengenai gejala awal ketegangan seperti sampah atau komunikasi yang buruk, membantu meredam masalah sebelum menjadi kerusuhan besar. Yang kedua, menjaga solidaritas dan kerukunan. Masyarakat yang beragam rentan terhadap konflik budaya, agama atau keberagaman. Identifikasi membantu menjembatani perbedaan tersebut untuk menjaga keharmonisan. Yang ketiga, mencegah kerusuhan dan menjauh konflik yang dibiarkan dapat berujung pada kerusakan properti dan perpecahan sosial yang mendalam. Yang keempat, menyusun strategi penyelesaian yang tepat dengan mengetahui apa masalah, apakah itu kesenjangan ekonomi, ketidakadilan sosial atau provokasi bos yang penanganan yang diambil menjadi lebih efektif. Yang kelima, memperkuat persatuan bangsa. Identifikasi konflik adalah bentuk tanggung jawab warga negara dalam memelihara stabilitas negara yang independen. Dalam keseimbangan, perbedaan pendapat atau kepentingan adalah hal wajar, namun identifikasi konflik untuk memastikan perbedaan tersebut tidak memicu perpecahan. Mungkin ini saja dapat kami jelaskan. Masih ada lagi yang ini? Sudah ya? Paham semua? Sudah paham. Oke. Sekarang Ibu akan tutup materi hari ini. Nanti kita akan lanjut di pertemuan Selanjutnya. Oke. Untuk kelasnya masih doang. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa